Hamdanillah wa musalliyan ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah. Ba'da salat maghrib berjamaah kita bisa bermuajahah insyaallah di majelis yang dimuliakan oleh Allah di Masjid Baitul Ihsan, untuk sama-sama saya dengan para jamaah kita bertafakuh fiddin, mendalami agama dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan berbagai macam amal soleh untuk mendapatkan ridha, mendapatkan jannah. Karena bagi kita umat Islam tidak ada puncak kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan yang paling optimal melainkan pada saat kita mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu adalah jannah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan di sepertiga malam, kita meminta pada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu ridhamu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan dari panasnya api nerakamu. Dan ternyata semakin kita bertafakuh fiddin, semakin kita mendalami agama, kita bisa melihat bahwa pintu-pintu surga itu sangat banyak di sekitar kita. Dan bahwasanya amal-amal yang bisa kita kerjakan sungguh sangat banyak di sekitar kita. Di antaranya adalah ini, bahwasanya tarbiyatul banat, mendidik anak perempuan. Sebelumnya bergembira punya anak perempuan, lalu kita mendidik anak perempuan, itu adalah ladang amal soleh yang sangat luar biasa dan membuka sekian dari pintu-pintu surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sayang bahwasanya karena barangkali keawaman kita, termasuk saya pribadi al-faqih di sini, kita tidak mengetahui bahwa anak perempuan yang lahir di tengah keluarga kita, dari rahim istri kita, yang datang dari air mani kita yang bertemu dengan sel telur istri kita, itu adalah amanah yang sangat besar, sekaligus adalah investasi dunia dan akhirat bagi kita orang tua. Para jamaah di sini ada yang punya anak perempuan lebih dari 2? Ada, alhamdulillah bibarakatillah. Ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa man ala banatani bintani, yang mengasuh 2 anak perempuan, maka nanti balasannya itu surga, masyaallah. Ibu yang belah sana, Bu, punya anak perempuan lebih dari 2, Bu? Ada, Bu? Ada, Bu? Boleh saya lihat angkat tangan kanannya, Bu? Ada yang angkat tangan, Bu, ya? Masya Allah. Para jamaah Allah muliakan, inilah keunggulan agama Islam. Ini letak kemuliaan agama Islam, bahwa di dalam Islam tidak ada manusia kasta pertama, kasta kedua. Semua manusia yang merupakan ciptaan Allah itu sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan yang jauh berbeda dengan masa sebelum kedatangan Islam. Kalau kita perhatikan di sini, bagaimana perempuan sangat terhina di zaman sebelum kemunculan Islam. Di masa Yunani kuno, ini yang dijadikan pusat peradaban dunia pada saat itu, dan sampai sekarang dipandang sebagai pusat filsafat. Ternyata perempuan itu sangat dihinakan. Perempuan, mohon maaf para muslimah di belakang sana, perempuan di zaman Yunani kuno itu diperjualbelikan di pasar seperti sayuran dan hewan. Na'udzubillah min dzalik. Guru saya Al-Mukarram Musrafid Abdurrahman pernah bercerita, beliau pernah pergi ke Singapura pada saat itu lihat ada laki-laki yang berkerumun di sana itu. Beliau awalnya nggak tahu itu sedang apa. Ternyata ini masya Allah, na'udzubillah, mereka sedang rame-rame menawar seorang pelacur.
Jadi ini perempuan pelacur ditawar rame-rame, dilelang, mana yang paling tinggi harganya itu yang dapat. Ini bukan cuma di zaman Yunani kuno, di zaman sekarang pun yang namanya perempuan itu masih banyak yang mengalami keadaan seperti ini. Saya dengan insya Allah pernah ke kantor wali kota Jakarta Timur, bertemu dengan kepala dinas sosialnya waktu itu. Beliau bercerita bahwa beliau sedang mengurus tempat-tempat prostitusi di sana itu. Nah, beliau cerita ada satu PSK yang paling laku, yang dikejar banyak laki-laki, yang semalam pelanggannya itu banyak, bisa 3-5. Siapa itu? Itu PSK yang masih muda, umurnya baru 14 tahun. Ini subhanallah, bukan cuma di zaman yang kuno, di sekarang pun juga begitu keadaannya. Lalu kemudian di masa Romawi kuno itu perempuan hanya dipandang sebagai pemuas laki-laki. Lalu menurut keyakinan mereka, perempuan itu adalah utusan setan. Ini mohon maaf, bukan kata saya Bu ya, kata orang-orang Romawi kuno ini. Dan perempuan itu tidak punya roh, masya Allah. Dianggap para muslimah itu nggak punya roh. Sampai-sampai ditulis dalam sebuah kitab itu terjadi diskusi. Perempuan itu termasuk manusia atau bukan? Itu peserta diskusinya itu para rahib, para pastor, ahli filsafat. Mereka mendiskusikan para bapak, perempuan itu manusia atau bukan? Jawabannya apa? Bukan. Perempuan bukan manusia. Sehingga boleh dimiliki seperti kuda, seperti sapi, seperti kambing, dan bisa diperjualbelikan di pasar. Ini sangat menderita perempuan di masa Romawi kuno itu. Dan kemudian karena tidak punya ruh perempuan, tidak berhak mendapat ampunan di akhirat. Maka semua perempuan di neraka. Ini dalam keyakinan mitologi Romawi kuno seperti itu. Nah, bagaimana di timur? Ini kan di barat. Di timur berkembang ajaran Konfusius. Ternyata juga sama. Dalam ajaran Konfusius itu yang namanya perempuan, mereka menempati posisi yang paling bawah, paling rendah. Dan perempuan yang paling baik itu yang tidak bisa baca, nggak bisa menulis, itu yang paling baik. Tugas perempuan yang paling utama cuma satu, yaitu adalah melahirkan. Maka perempuan yang tidak bisa melahirkan itu dipandang sebagai perempuan yang paling buruk dalam ajaran Konfusius. Para jamaah, khususnya para ibu muslimah di belakang sana, jadi kita ini sangat bersyukur, dan dunia itu berhutang budi kepada Islam. Karena hanya dengan Islam kemudian derajat perempuan ini, termasuk anak-anak perempuan, itu dimuliakan. Kita bisa baca dalam Quran surat An-Nahl bagaimana Allah menceritakan bi'ah atau kondisi masyarakat Arab pada masa itu. Allah sebutkan idza busyira ahaduhum bil unsa zola wajhu muswaddan wa huwa kadzim. Allah katakan kalau ada bapak-bapak di zaman jahiliyah di Arab itu dikasih busyirah. Busyirah itu kabar gembira sebetulnya. Dikasih kabar gembira bahwa istrinya melahirkan bil unsa, perempuan tapi anaknya, kata Allah apa? Allah rekam kemudian sifat sikap mereka, dhalla wajhu muswaddan, mukanya langsung hitam. Bukan lagi merah Bu, hitam. Karena saking malu dan marah punya anak perempuan itu. Wa huwa kadzim, dan dia sangat benci dengan punya anak perempuan. Ketika kemudian lahir anak perempuan itu, dalam ayat berikutnya dilanjutkan, maka si bapak ini mikir, ayumsikuhu bihunin, apakah dia akan merawat itu anak perempuan bihunin dengan rasa malu? Dianggap malu anak perempuan itu. Au yadusuhu fiturab, atau nanti akan dia kuburkan di tanah, udah seperti itu. Jadi dia mikir, ini anak perempuan yang ini baiknya bagaimana nih? Kalau saya tahan, saya menanggung malu, atau saya kubur hidup aja begitu. Nah, ini realita bagaimana anak perempuan di masa pra-Islam itu, Allahu Akbar, sungguh sangat menderita. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam. Dan maka anak perempuan dimuliakan oleh Allah, termasuk posisi perempuan, istri, bahkan ibu, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian umat Islam mulai kendur, bahkan lepas tali ikatannya dari syariat Allah, maka kembali perempuan itu jatuh dalam derajat yang dihinakan oleh masyarakat. Kita lihat fakta zaman modern sekarang ini para jamaah. Perempuan itu sekarang pun jadi korban budaya kehidupan yang liberal dan kapitalis. Ini beberapa data bagaimana
di Amerika dan juga beberapa belahan dunia lain, nasib perempuan itu tidak mengenakan. Ya, kita lihat bahwa sangat banyak perempuan yang dihina. Juga kemudian ini kita lihat 1 dari 3 perempuan itu mengalami pelecehan seksual. Lalu kemudian 1 dari 20 perempuan itu di US itu mengalami pemerkosaan. Ini sangat mengerikan. Apalagi kita kemarin dikejutkan dengan terbongkarnya akun di media sosial yang ternyata ini akun pedofil. Membernya berapa Bapak Ibu? 7.000. Membernya 7.000. Adminnya 4 orang. Dan 4 orang ini masih muda-muda tapi rusak, bejat ini otaknya. 1 orang baru di bawah 25 tahun, yang 3 orang itu di bawah 18 tahun, bayangkan. Siapa korbannya? Anak-anak perempuan kita yang masih kecil-kecil itu. Bahkan di antara para pelaku ini tega menjadikan keponakannya sendiri sebagai korban. Subhanallah min dzalik. Ini terjadi ketika umat Islam sudah kendur, lepas ikatan dari tali Islam, maka akhirnya kemudian perempuan kembali dihinakan. Maka sebetulnya para jamaah Allah muliakan, Allah Maha Pencipta manusia, lelaki dan perempuan, dua-duanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sama-sama ciptaan Allah, sama-sama Allah ciptakan, adakan, dan sama-sama punya kewajiban untuk berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bersyukurlah bahwa kita sudah menjadi bagian dari umat Islam, bagian dari umat yang diturunkan risalah yang sangat mulia, risalah yang sangat luar biasa, yang ini tidak ada di dalam agama lain, tidak ada di dalam sistem budaya lain, tidak ada dalam ideologi lain, kecuali hanya ada dalam Islam, di mana laki-laki perempuan diberikan kedudukan yang seimbang, sama kedudukannya, dan anak-anak perempuan justru dijadikan sebagai ladang amal soleh bagi kedua orang tuanya, yang kalau berhasil, maka ini akan membuka gerbang-gerbang surga untuk kedua orang tuanya. Para jamaah, Bapak Ibu Allah muliakan, oleh karenanya pada malam hari ini saya mengajak kepada diri saya pribadi juga jamaah sekalian, yuk kita sama-sama kembali merevisi pola asuh kita pada anak-anak perempuan kita. Kita perbaiki apa yang masih lemah, apa yang masih kurang. Karena kalau anak-anak ini tidak dijadikan sebagai ladang amal soleh, justru bisa menjadi musibah buat kita. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menceritakan bahwa nanti di yaumul akhir ada perempuan yang menggugat di hadapan Allah, 2 orang. Siapa yang digugat? 1 ayahnya, kedua suaminya. Anak perempuan ini dia menggugat ayahnya karena tidak diberikan pendidikan agama yang layak, tidak diberikan nafkah yang layak, diperlakukan tidak adil oleh ayahnya dibandingkan dengan anak laki-lakinya. Dia menggugat pada Allah. Lalu juga dia menggugat suaminya karena suaminya menzoliminya. Lalu Imam Zahabi mengatakan bahwa nanti 2 pihak ini, ayah dan suaminya ini, dia akan menanggung, dia harus membagikan, dia bagikan dulu pahala-pahala kebaikannya. Andai kata bapaknya punya amal sholat, diberikan pada anak perempuan tadi. Suaminya punya amalan zakat, dibagikan pada istri tadi itu. Dan kalau ternyata kezaliman mereka berdua ini masih banyak, sementara amal kebaikannya habis, Imam Az-Zahabi mengatakan, maka dosa perempuan ini akan dipikulkan kepada bapaknya dan kepada suaminya, sehingga mereka berdua gagal masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang para jamaah, banyak sekarang anak-anak perempuan ini yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang layak dari orang tua, khususnya para ayah. Mungkin pernah disampaikan di forum ini bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, kalau ada anak bermasalah, maka pihak pertama yang wajib disalahkan siapa? Ayahnya. Bukan ibunya, Pak, maaf, ayahnya, Pak. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kita perhatikan sekarang, Masya Allah, bagaimana anak perempuan dalam dunia Indonesia sekarang ini. Saya punya kawan, dia baru pulang dari Bandung, dari satu tempat. Saya nggak ceritakan tempatnya, karena mungkin saya sebut semua tahu di sini. Tempat itu sering diadakan pameran buku Islam, tapi di atasnya, Pak, itu tempat mesum, tempat maksiat.
Jam 2:30 pagi dia saksikan itu anak perempuan dengan laki-laki turun dari lift, gontet, kemudian tumbang di atas lantai, terkapar, mabuk semua itu. Dan kemudian anak perempuan itu di-booking oleh laki-laki, dibawa ke tempat lain, dijadikan sebagai pelacur seperti itu. Padahal ini anak perempuan, bukan anak perempuan biasa. Ini anak-anak orang kaya. Jadi warga itu cerita bahwa mereka datang bermobil, datang oleh supirnya, datang ke tempat maksiat, pulang jam 2:30 pagi, pulang pagi hari, dalam hal sudah teler. Dan prihatin, banyak bapak-bapak datang ke tempat itu, nanya ke security, ke satpam, Pak, lihat anak saya nggak Pak? Ini fotonya Pak. Tolong kalau Bapak lihat Pak, telepon saya Pak. Bapaknya mencari anak perempuannya itu. Ini sangat banyak sekali tengah-tengah kita. Berapa banyak para ayah, para ibu tidak menjadikan anak perempuan ini sesuai dengan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau seperti itu anak perempuan kita bisa membuka gerbang surga enggak Bapak Ibu? Bisa enggak Bapak Ibu? Berat sekali. Kalau kita sebagai orang tua tidak memiliki visi dan misi, tidak punya cara bagaimana untuk menjadikan anak-anak perempuan ini nanti membuka gerbang surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah memberikan keutamaan pengasuhan anak perempuan. Yang pertama, buat para bapak, para ibu, anak perempuan itu kata Nabi apa? Adalah sumber kebahagiaan yang paling mahal. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih ini, la tukrihu al-banat, jangan kalian membenci anak perempuan. Nah ini para bapak. Biasanya para bapak kalau punya anak laki-laki lebih bangga daripada anak perempuan. Anak pertama pengennya laki-laki. Kalau dapat anak perempuan kayaknya masih kurang begitu. Padahal ini Nabi ingatkan Pak, jangan kalian membenci anak perempuan. Kenapa? Fa innahuna al-munisati al-ghaliyat. Karena anak perempuan ternyata apa? Pembawa kebahagiaan yang paling mahal, kata Nabi, untuk kedua orang tuanya. Masya Allah, ini nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Anak perempuan Nabi katakan pembawa kebahagiaan yang paling mahal untuk Bapak Ibunya itu. Dan secara fitrah sebetulnya kita merasakan. Silakan Bapak-bapak, pulang dari rumah, pulang dari kantor Pak, dari sini pulang dari masjid, dari kantor, pulang ke rumah. Ternyata anak perempuan kita yang menyiapkan minum Pak, itu Masya Allah, bahagia sekali itu. Kita lihat anak perempuan kita kemudian sholat 5 waktu, itu bahagia sekali Pak. Kita lihat anak perempuan kita keluar rumah pakai kerudung, pakai jilbab, Allahu Akbar, itu bahagia sekali seperti itu. Kita lihat anak perempuan kita bisa ngasuh adiknya, bisa ngomong adiknya, itu sangat bahagia sekali kita itu. Maka nggak salah Nabi katakan anak perempuan itu apa? Pembawa kebahagiaan yang paling mahal Pak. Paling mahal anak perempuan itu. Termasuk nanti ketika dia menikah dan dia memilih laki-laki yang soleh sebagai suaminya, sebagai bapak, sebagai ibu, Allah Akbar, itu kebahagiaan yang lebih besar lagi. Ternyata anak perempuan kita punya kecenderungan fitrah mencari laki-laki yang soleh. Kita bisa bayangkan gimana perasaan orang tua kalau misalnya anak gadisnya itu milih laki-laki yang fasik. Sama bapaknya nasihati nggak mempan, sama ibunya nggak mempan, milih kawin lari, pusing gitu Pak itu. Ya kan? Tapi kalau seperti ini, nah, Nabi katakan anak perempuan pembawa kebahagiaan yang paling mahal dalam keluarga itu. Bagi ibu-ibu, Bu ya, punya anak perempuan itu bahagia sekali. Saya lihat istri saya begitu soalnya, begitu punya anak perempuan setiap kali ke pasar, lihat baju pasti pikir anak perempuan. Wah ini bagus nih, buat si teteh, buat si eneng, gitu. Kalau pergi kemana-mana anak perempuan diajak gitu. Karena memang anak perempuan itu adalah kata Nabi betul pembawa kebahagiaan paling mahal dalam keluarga itu. Nah, yang belum punya anak perempuan silakan cemburu Pak, harus cemburu nih belum punya anak perempuan. Ada yang kurang. Nabi bilang anak perempuan soalnya bukan anak laki-laki, mohon maaf nih Pak nih. Ya. Nah yang belum punya anak perempuan, nah sekarang program nambah Pak, siap-siap gitu. Siap Bu nambah anak perempuan Bu? Siap Bu ya? Baik. Yang kedua para jamaah, Nabi SAW katakan bahwa Allah siapkan jannah buat siapa? Buat orang tua, khususnya para bapak
yang berbahagia ketika mendengar kelahiran anak perempuan. Ya Allah Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man wulidat lahu ibnatun falam yadiha walam yuhinha. Siapa yang dia diberikan kelahiran anak perempuan, lalu kemudian si bapak ini tidak menyakiti anak perempuan itu, tidak menghina anak perempuan itu, lalu juga kata Nabi walam yu'thir waladahu alaiha, dan tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Maksudnya adalah tidak lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Apa katanya kemudian? Yani al-zakar adallahu alaiha biha al-jannah. Pasti Allah masukkan bapak dan ibu yang seperti itu ke dalam surganya Allah Ta'ala. Syaratnya Pak, satu Pak, gembira punya anak perempuan. Yang kedua Pak, jangan diganggu, disakiti, dibikin dia sedih, murung, apalagi dihina. Lalu yang ketiga, jangan dibeda-bedakan perlakuannya dengan anak yang laki-laki. Maka kemudian Allah akan memberikan ganjaran jannah, surga, buat orang tua yang bersikap demikian kepada anak-anak perempuannya. Ini hal yang sangat, insya Allah sangat mudah kita kerjakan. Dan itu tuntun dari langsung bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi para bapak terutama jangan kemudian begitu istri bapak melahirkan anak perempuan, ya perempuan lagi. Koreksi Pak, ya, koreksi buru-buru, istighfar buru-buru. Kata bidan, selamat Pak, perempuan lagi, ya perempuan lagi. Koreksi Pak, Bu, ya. Kenapa? Karena kata Nabi ini balasannya ini. Jadi bukan gembira karena anak laki-laki, tapi anak perempuan di sini. Ini yang kedua. Yang pertama tadi anak perempuan pembawa kebahagiaan paling mahal, jangan lupa. Yang kedua, kalau bisa gembira kemudian memperlakukan dengan baik, adil, tidak mencela anak perempuan, insya Allah Nabi katakan Allah masukkan orang tua seperti itu ke dalam jannah, dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bu ya, ibu juga sama Bu, jangan pengen punya anak laki-laki. Kenapa? Kalau orang cowok kan tulang punggung keluarga. Nah ini sudah salah mindsetnya. Sudah salah Bu Pak, kalau kita berpikirnya anak laki-laki itu kita butuhkan untuk tulang punggung keluarga. Saya tanya, kita punya anak tujuan untuk apa Pak? Untuk pencari nafkah? Salah. Kalau kita punya anak tujuannya supaya nanti kalau kita tua anak kita menanggung nafkah kita, sudah salah itu niatnya. Karena kita punya anak ini justru adalah untuk menyeladang amal soleh. Tidak ada yang menjamin Bapak Ibu sekalian, anak kita nanti kalau sudah dewasa nafkahnya lebih baik daripada kita. Gak ada yang menjamin. Betul gak Bapak Ibu? Bisa jadi malah justru kita sampai tua masih harus membantu kondisi keuangan anak kita. Sangat mungkin sekali seperti itu. Oh, anak laki-laki kan nanti kalau kita sudah tua bisa membantu merawat kita. Gak ada yang menjamin. Bisa jadi anak kita berpulang lebih dulu ke rahmatullah daripada kita. Atau bisa jadi anak kita tidak sanggup mengurus kita. Maka mohon luruskan dulu niat kita punya anak di sini. Kalau sekarang sudah punya anak dan pikir masih seperti itu, harus berubah, diluruskan. Bahwa kita punya anak dalam rangka apa? Tadi dibacakan oleh adik-adik kita Qori itu apa? Kita punya anak bukan agar anak kita jadi insinyur, sarjana, banker, bukan. Tapi apa? Agar menjadi pembuka pintu surga untuk kita itu. Ini jangan berpikir wah kalau anak laki-laki nanti bisa nanggung nafkah. Bukan itu sama sekali. Insya Allah rizki yang menanggung bukan anak kita Bapak Ibu, tapi Allah. Gitu. Berapa banyak orang tua yang menanggung berharap seperti itu, tapi akhirnya nggak mendapatkan. Ada juga diberikan nafkah oleh anaknya, tapi anaknya nggak pernah berkunjung. Buat apa? Yang kita butuhkan adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Masalah rizki Allah dan mengatur seperti itu. Tugas kita sebagai orang tua mengantar dia ke jalan kesalehan. Selebihnya masalah rezeki Allah biar mengatur. Seperti itu. Jadi maka yang kedua, para jamaah Bapak Ibu Allah muliakan, yuk kita luruskan cara pikir kita dan segera perbaiki sikap kita pada anak perempuan itu.
Yang berikutnya Bapak sekalian, Rasulullah SAW mengatakan